Oke guys, selamat datang kembali ke channelku yang gak berfaedah ini. Hari ini aku libur, hari Selasa aku libur. Jadi hari ini jam 4 sore, jam 5 sore waktu Indonesia bagian luar. Dan hari ini aku akan ajak kalian ke tempat atau grocery terbesar di Amerika, salah satu terbesar di Amerika. Dan aku dengar-dengar pemilik dari grocery ini nomor 1 terkaya di dunia sekarang, menyingkirkan pemilik Louis Vuitton. Tapi kita nggak peduli tentang itu. Aku akan menunjukkan sama kalian gimana di dalam grocery ini. Kalau di kampung di kita bilang kan usaha dagang situ meang, situ morang. Nah, kalau di sini namanya Walmart. Ini grocery terbesar di dunia guys. Semuanya ada di sini, makanan, minuman, perabotan, bengkel pun ada di sini, senjata pun ada di sini. Jadi kalau kalian penasaran, mari ku tunjukkan, oke? Sekalian aku mau belanja buat belanja mingguanku guys. Ini dia guys, mari kita. Jadi ini pesaing usaha Madura ini guys. Dulu ini 24 jam guys, tapi setelah Covid dia udah sampai jam 11. Tapi rencananya mau dibuka lagi sampai 24 jam. Jadi lokasinya itu dekat gymku guys. Itu gymku, dan inilah Walmartnya guys. Dari ujung sana sampai ujung sini itu lahannya dia guys. Dan Walmart ini juga pintar guys. Dia ini nggak pernah rental lahan guys, dia selalu beli lahan. Jadi itu pintarnya dia guys. Kalau orang-orang lain kan rental, kalau dia beli guys. Oke. Sekarang aku lagi tempat bunga guys, kolam. Tapi sepertinya aku salah masuk guys. Oh iya, aku tunjukkan lah. Inilah dijual orang itu nih. Semuanya ada bunga, ada buat kolam renang, ada buat grill makanan, ada kursi, meja, sepeda, semua ada di sini guys. Mari kita ke tempat makanannya. Di sini panas sekali guys. Panas. Jadi setiap belanja mingguan aku selalu kesini guys. Dekat lagi dari rumah kan. Jadi namanya Walmart. Kemarin mau dibuat apa? Walmart. Tapi diganti guys. Walmart aja katanya. Udah itu kecenderungan sama orang Batak kayak kan. Bisa nggak ya masuk pakai video? Mudah-mudahan bisa. Tapi kayaknya sih bisa. Oke, udah masuk kita guys. Inilah dia guys, besar sekali guys. Lupa bawa troli. Bawa troli guys. Sekalian kita lihat harga-harganya, oke? Ini pisang guys. Pisang 50 sen. Aku butuh 6. Oke, ini guys. Terus 6 pisang, mantap. Terus setelah pisang, aku itu butuh yogurt, susu, yogurt sama susu kayaknya. Jadi aku belanja mingguan itu nggak banyak guys, nggak terlalu banyak. Dikitnya belanja aku kalau mingguan, karena hidup sendiri guys. Nah ini lihat guys, ada jual sofa harganya hampir 3 jutaan.
Ada jual panci nih, panci di sini harganya berapa ya? Hampir 250. Ini kaca hampir 120-an. Lengkap semua di sini guys. Ada ember, ada pos bunga, ada toko elektronik. Ayo ke toko elektroniknya kita. Tapi TV di sini murah-murah guys, lebih murah dari Indo. Lihat ya, TV aja 65 inci 378. Itu sekitar 6 jutaan ya. Murah lah ini 6 juta. 65 inci lagi. Menurutku sih udah murah. Kalau TV ku di rumah 55 inci. Ini guys, semua ada di sini guys. Ada PS5, headset gaming, konsol gaming, $55 satu konsol. Ada jual gitar, keyboard, semuanya lengkap di sini guys. Senjata pun ada dijual di sini. Udah gila orang yang punya ini, semua dijual. Cuman ini toko yang paling laku di Amerika guys. Makanya pemiliknya bisa nomor 1 sekarang di dunia, orang terkaya nomor 1. Karena lengkap dia, lengkap terus sedikit murah, bukan murah sekali ya, tapi sedikit murah dia. Jadi kalau di sini belanja enak guys, semua ada. Baju aja, baju murah-murah, bagus lah kualitasnya. Buat sekolah ada, lengkap semua di sini. Oke, fokus makanan lalu kita. Jadi kalau ada teman kalian di Amerika, percaya atau enggak, mereka pasti belanja bulanan ke Walmart guys. Kenapa mereka belanja? Kayak aku bilang tadi, semua lengkap di sini. Apapun ada di sini. Terus toilet bayi kecil ada nih. Ini udah kayak, menurutku ini udah kayak semi mall kecil lah ini menurutku ya. Terus di sini tuh sejam itu nggak berasa guys, belanja sejam nggak berasa. Soalnya satu gedungnya lebar, dua barang-barang yang kita pingin itu berjarak dia. Ada tempat-tempatnya dia. Kayak ini frozen pizza, udah di skak-skak sama dia, nggak sembarangan dia. Inventory-nya bagus nih guys. Dari bagian tuh guys. Oke, kita ambil dulu yogurt. Karena yogurtku sudah mulai habis. Yakult di sini ada guys, Yakult. Ini Yakult nih. Yakult $3. Tapi jarang aku minum Yakult, susunya aku. Ini yogurtku. Oh, ada varian baru nih. Mendingan ini aja lah guys. Berapa dolar nggak penting guys. Ini guys, susunya selalu. Susu di sini 1% fat itu 30 ribuan. Menurutku ini udah murah kali. Tapi ngomongin susu ya guys, sadar nggak kalian orang Indonesia itu jarang anak-anak kecilnya itu minum susu. Bahkan orang dewasa aja kayak ogah minum susu. Di sini guys, dari anak kecil, dewasa sampai tua minum susu semua. Karena apa? Mereka tahu kebutuhan tubuhnya itu yang penting apa. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena di negara itu kita faktor ekonomi mungkin ya. Jadi jarang orang minum susu.
Kalau aku sih di rumah dari kecil udah minum susu guys. SMA pun aku minum susu, kuliah pun minum susu. Kalau susu favoritku di Indonesia itu Indomilk guys. Nah, mudah-mudahan lah guys ekonomi Indonesia lebih baik, jadi biar bisa minum susu orang-orang. Di sini susu murah-murah, di Indonesia itu termasuk mahal menurut saya susu. Indomilk aja nggak nyampe seliter 15.000 bayangin. Ini aja udah berapa liter nih? Cuma 30.000. Berapa? 1 galon. Kalian hitung lah 1 galon berapa liter? Cuma 30.000 bayangin. Padahal kerbau pun nggak ada di sini. Sapi pun nggak ada di sini. Itulah pintarnya negara ini guys. Negara ini berani mensubsidi ke barang-barang yang penting. Tahu mereka bahwasanya susu itu adalah faktor pendukung otak anak atau otak manusia, jadi mereka berani mensubsidi. Jadi ketika mereka berani mensubsidi ke hal-hal penting, yang terjadi apa? Masyarakatnya pemikirannya maju, pintar, cerdas. Itulah dampaknya kalau pemerintah itu ngesubsidi barang-barang yang penting. Lihatlah Amerika sekarang, nggak ada yang bisa ngelawan guys. Walaupun di luar sana ada yang bilang, oh ekonomi Amerika bakal hancur, bangkrut dan bla 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 bla. Jangan percaya kalian. Kalau menurutku negara ini nggak bakal hancur guys. Kita bukan mau ngomongin politik ya. Aku udah di sini guys. Walaupun harga barang naik, kadang kebutuhan mereka susah terpenuhi, tapi udah negara ini nggak bakal hancur. Dan pemerintah juga nggak mau mereka negaranya hancur guys. Kenapa? Jatuh harga dirinya guys. Masa negara sudah bakal hancur gitu guys. Jadi nanti nggak diakuin di dunia guys. Itulah guys, ngomongin politik kita dikit-dikit. Dan kenapa negara ini nggak bakal hancur guys? Negara ini suka-sukanya print duit guys. 1 triliun dolar pun bisa di print 1 hari. Kalian bayangin. Indonesia cobalah print 500 triliun. Kolaps negara itu guys. Kenapa kolaps? Duit di print tapi daya beli masyarakatnya kecil. Mau buat apa coba? Ya kan? Orang ini bebas print bakar. Kenapa bisa bakar? Kok orang dunia pakai duitnya mereka? Ya suka-sukanya lah ngebakar. Dan nggak bakal kolaps gitu guys. Ini SpongeBob 45.000 guys. 45.000. Malah atau murah nggak tahu, kalian lah yang mikirin. Jadi begitu guys Amerika ini guys. Kenapa kita ngomongin politik ya? Padahal aku belanjanya di sini. Aku itu kalau ngomongin kayak gini aku nggak tahu guys. Tapi kalau ngomongin politik lancar guys. Apa lagi ya barangku yang kurang? Pisang, susu udah. Ini ada, oke. Petunjuklah kalian apa aja di sini. Ini guys minuman Prime. Kalau tahu kalian Jack Paul, dia yang punya nih. Jack Paul enggak? Logan Paul abangnya. Hello. Good morning, how are you? Udah nggak mulai laku guys, karena Messi mengeluarkan barangnya. Aku udah lama nih nunggu minuman Messi keluar, namanya Mas Plus. Cuman masih di Florida keluar, kesini nggak tahu kapan keluar. Pengen nge-review aku. Ini Prime nih. 14. Ini guys, senjatanya guys. Ini sih senjata hunting ya. Tapi di sini senjata hunting bisa bunuh orang guys. Pelurunya udah nggak kayak peluru di Indonesia yang segini-segini. Ini udah peluru manusia tuh yang segini-segini. Nih. $54 murah. Ada katapel guys, katapel. Taunya kalian katapel? Nih, slingshot bahasa Inggrisnya. Semua lengkap di sini guys.
Bingung kadang lihat toko ini toko apa. Tempat tidur. Makail, siapa yang suka makail? Di sini ada. Kita lihat berapa harga pancingan satu. Ini narik hiu pun di sini kayaknya. $68. Ini umpannya. Umpan palsu $30. $2. Mata kailnya guys. $4. Kalau beli kerennya aja bisa ini. Lengkap semua ini. Helm ada, helm. Oli ada. Mantap kan? Lengkap kan? Dongkrak mobil ada, dongkrak. Siapa mau jadi tukang bengkel? Buka. Ini oli-oli semua di sini. Kemana lagi kita? Bingung aku. Belanjaanku sih harusnya kayaknya udah lengkap lah ini. Tinggal roti. Roti ada di rumah. Apa sih? Alat gym pun ada nih. Nih, cuma $9 aja ini. Set. 10 kilo. Diskon. Kalau di Amerika ini inilah benar-benar diskon, guys. Dari 18 ke $9. Kalau di Indonesia kan kalau buat diskon barang kan diganti dulu itu angkanya. Stikernya diganti, dicoret, dinaikkan harganya, baru didiskon. Ujung-ujungnya harganya sama. Penipuan jadinya. Kalau di sini mereka nggak bisa kayak gitu. Kalau harganya dulu 100 dicantumin, nah ini dulu harganya 100 jadi $20, digituin guys. Jadi nggak ada penipuan. Kayak mana lah orang Indonesia nggak ketinggalan ya. Warga miskin aja dibodoh-bodohin. Kayak bingung kadang di negara itu. Hot Wheels guys. Aku nyari-nyari Hot Wheels Mustang warna yang sama nggak ada lah. Jadi itulah aku bilang sama kalian guys, di Indonesia itu susah maju guys. Kalau kata Jokowi 2045 Indonesia emas, jangan percaya kalian, betul. Jangan percaya sama dia. Gak betul itu. Dia mulutmu. Kalian bilang lah. Kayak mana 2045 bisa maju? Hukum aja dia acak-acak. Anaknya semua
dimaju-majuin, dinasti pula itu. Terus kalau ngomong dinasti guys, dinasti itu nggak masalah guys. Menurutku Jokowi itu dinastinya ketara kali. Karena apa? Karena dia masih memimpin. Dia memimpin di pemerintahan yang tinggi, tapi mencalonkan anak-anaknya itu dinasti guys. Kecuali dia udah selesai dan anak-anaknya maju, itu nggak dinasti namanya guys. Menurutku ya, dinasti itu adalah ketika seseorang menjabat tinggi dan mencalonkan anaknya ketika dia menjabat, itunya dinasti guys. Kecuali dia udah pensiun kan jadi presiden, pensiun anaknya, terus anaknya mencalonkan, itu nggak dinasti guys namanya guys. Itu kebebasan haknya dia guys. Tapi karena dia masih menjabat dan mencalonkan anak-anaknya, sepupunya, keponakannya dan lain sebagainya, keluarganya, itu namanya dinasti guys. Karena apa? Karena dia masih memegang tahta tertinggi, dan di tahta tertinggi itu dia bisa merubah apapun yang dia mau, karena dia punya hak prerogatif untuk merubah itu. Dan paling parahnya Jokowi guys, tahu dia orang korupsi tapi nggak dipenjara. Itulah parahnya, malah dibuat dia jadi teman. Aneh kan, negara aneh ya kita ini guys. Kalau ada pun partai PDI korupsi guys, aku pecinta PDI serius. Tapi kalau misalnya lalu tahu dia si Puan korupsi atau suami si Puan korupsi, kader-kader PDI tangkap lah. Ngapain dibiarin? Jangan jadi apa? Pengecut. Dia kan presiden, bisa nyuruh nangkapin. Ini malah digertak-gertak, serahkan ini, serahkan itu. Alamak, jangan macam itulah yang salahnya kita mau berantas korupsi, tapi orang yang mau berantas itu malah menjauhi hukum itu. Itulah namanya guys. Makanya susah di negara kita maju guys, percaya lah. Itu satu faktor. Yang kedua, agama kita masih kental kali. Kita itu terlalu percaya agama tapi nggak takut sama Tuhan. Lihatlah di Indonesia itu, agamanya dibully, tapi apa di belakang apa, chat mesum ya kan, korupsi, apa lagi, banyak lah nggak jelas. Padahal larangan Tuhannya nggak dijalani, giliran agama dibully aja di ini kemana-mana demo, ketuanya seks bebas. Apalagi paling parahnya kalau pemimpin ulamanya dihina, semua ulama, kami ulama ini membela ini, membela Habib ini, membela pastor ini, membela pendeta ini. Lah, yang dibela manusia bejat. Ulama apa begitu? Anggota apa begitu? Kalau aku kalau ada pastor tugas yang aneh-aneh ngomongin politik, udah gak betul kau jadi pastor. Itu yang aku bilang guys, betul. Ganti langsung begitunya guys. Sih nggak ada yang mau saya politik. Udahlah guys. Sekianlah perjalanan kita hari ini di Walmart ini guys. Bunga ada guys, bunga. Tinggal mau bayar. Di sini semua bayar itu self check-in guys. Kita sendiri yang check-in, kita sendiri yang bayar. Tapi di sini ada aja yang bandel guys, yang di check-in 1, yang barangnya 3 di check-in 2, yang satunya lari. Makanya kadang ada yang mencek di depan guys, cek receipt, terus dilihat data-datanya semua pas apa enggak. Cuman kadang pun yang cek malas cuma dilihat receipt-nya, udah jalan kau katanya, nggak dicek total. Jadi begitulah ya guys hari ini guys. Semoga kalian nggak bosan menonton YouTube nggak berfaedah ini guys. Kalian nggak subscribe, nggak like, nggak apa-apa guys, tapi jangan lupa di share. Itu yang penting. Aku buat YouTube jujur aja buat self improvement aja.
biar bisa mengembangkan diri, itu mengembangkan kepercayaan diri guys. Soalnya aku ini orangnya rada introvert dikit, bukan introvert, lebih suka cenderung susah lah ngejelasinnya guys. Bergaul, dibilang bergaul apalah ya, abu-abu lah, bingung jelasinnya. Oke lah guys, thank you udah mau meluangkan waktu. Nggak di like juga nggak apa-apa, nggak di subscribe nggak apa-apa, it doesn't matter for me, but at least ada yang kalian tahu tentang sedikit Amerika, ya kan? At least setidaknya kecil banyaknya. Oke, thank you. Merdeka.